Seorang laki-laki bersembunyi di belakang pintu dan temannya duduk menggantikan posisinya. Lalu seorang wanita datang dan berkata, "Wah, hari ini kamu terlihat sangat bahagia." Kemudian ia duduk di sampingnya. Ketika laki-laki itu melihatnya, wanita itu terkejut. Laki-laki itu berkata, "Mbak, Anda di sini. Saya sedang menunggu Anda." Wanita itu berkata, "Gabriel, apa yang kamu lakukan di kamar tidurku?" Laki-laki itu menjawab, "Mbak, karena Lukas tidak ada di rumah. Jadi saya pikir kenapa tidak masuk ke kamar Anda untuk melihat apakah Anda butuh sesuatu." Wanita itu berkata, "Omong kosong apa ini? Kamu tahu kan bahwa aku istri temanmu dan kamu bicara seperti ini padaku." Laki-laki itu berkata, "Ya Mbak, saya tahu Anda istri Lukas. Tapi bukankah Anda pernah dengar pepatah, rumah teman adalah rumahku, mobil teman adalah mobilku, dan istri teman adalah istriku?" Wanita itu berkata, "Lukas bilang bahwa dia menungguku di kamar tidur." Bilang, "Di mana Lukas?" Laki-laki itu berkata, "Saya sudah mengirim Lukas keluar dan dia akan kembali paling cepat 1 jam lagi." Wanita itu berkata, "Aku datang untuk menjengukmu, dan ternyata pikiranmu serendah ini. Aku pikir kamu orang baik, tapi ternyata kamu membalas dendam pada temanmu sendiri." Laki-laki itu berkata, "Mbak, tenang saja. Coba pikirkan, aku punya rumah besar, banyak mobil, banyak pelayan, sedangkan dia hanya bekerja di kantorku dengan gaji 20.000. Kalau kamu bersamaku, aku bisa membuatmu sangat bahagia." Wanita itu berkata, "Suamiku mungkin tidak kaya, tapi dia menghormatiku dan sangat mencintaiku. Apa kamu pikir aku akan mengkhianati suamiku demi sedikit uang? Buang jauh-jauh anggapan itu bahwa aku akan mendengarkan omonganmu." Laki-laki itu berkata, "Mbak, Anda harus mengikuti perkataanku, karena kalau tidak, aku akan memecat suamimu dari pekerjaannya. Kamu tahu kan tidak ada yang lebih tinggi dariku." Wanita itu menjawab, "Meski kamu memecat Lukas, aku tetap akan mendukungnya." Tiba-tiba laki-laki itu melihat Lukas dan berkata, "Wah Lukas, kamu sangat beruntung. Istrimu benar-benar sangat setia." Lukas berkata, "Ya, benar. Istriku memang 1 dari sejuta." Melihat semua itu, wanita itu terkejut dan berkata, "Tunggu, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Lukas berkata, "Apa boleh buat, aku sangat mencintaimu. Kamu tahu aku sering keluar kota karena pekerjaan. Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu tidak mengkhianatiku. Jadi aku melakukan tes kecil ini." Wanita itu berkata, "Oh, jadi kalian sedang menguji kesetiaanku. Sudah 2 tahun kita menikah, tapi kamu masih belum percaya padaku." Lukas berkata, "Tidak Maria, kamu salah paham. Aku sangat mencintaimu dan aku percaya padamu." Wanita itu berkata, "Lepaskan tanganku. Ternyata kamu seseorang yang tidak percaya pada istrinya. Aku sangat mencintaimu, tapi hari ini kamu membuktikan bahwa kamu tidak mempercayaiku sedikit pun. Kalau kamu percaya, kamu tidak akan melakukan tes seperti ini." Lukas berkata, "Tidak Maria, bukan begitu. Kamu lihat sendiri keadaannya." Sambil menunjuk temannya, ia berkata, "Dialah orang yang menyuruhku melakukan tes ini. Aku bahkan menolaknya." Temannya berkata, "Mbak, Lukas tidak salah. Aku yang menyuruhnya mengetes Anda." Lukas berkata, "Maafkan aku. Aku tahu kamu sangat mencintaiku dan kamu tidak akan mengkhianatiku meskipun ada orang yang menawarkan uang. Aku terus bilang padanya bahwa istriku sangat mencintaiku, tapi dia tidak percaya. Namun hari ini kamu sudah membuktikannya." Wanita itu berkata, "Aku akan memaafkanmu dengan satu syarat. Janji bahwa kamu tidak akan pernah melakukan ini lagi." Lukas berkata, "Aku berjanji tidak akan pernah melakukannya lagi." Lalu Lukas memeluk istrinya dan keduanya kembali bahagia. Teman-teman, ingat, hubungan yang sejati tidak bertahan karena uang, tetapi karena kepercayaan.